Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Profita Institute. Di video kali ini kita kasih judul Mengintip Berkah di Balik Musibah Kejatuhan IHSG. Kenapa video ini dibuat? Karena saat ini bisa dikatakan sedang ada dua pendapat yang sangat berseberangan. Yang pertama mengatakan bahwa udah saham udah nggak menarik karena harga jatuh, gitu kan? Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa wah ini waktu yang tepat untuk beli saham karena harganya sedang jatuh. Nah, untuk menengahi dua pendapat itu, mari kita telaah pola-pola IHSG pada saat terjadi krisis di masa lalu, teman-teman. So, ikutin terus video ini sampai selesai, teman-teman. Sebelum materi saya lanjutkan, saya mengasumsikan bahwa yang nonton video ini adalah investor, entah dengan instrumen apa. Tetapi prinsipnya adalah investor itu adalah seseorang atau mereka yang selalu berpikir positif. Investor itu selalu percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Karena nggak ada pikiran positif, maka nggak akan ada investasi. Orang malas berinvestasi. Oke, sekarang mari kita telaah pola krisis atau pola IHSG saat krisis 98. Waktu itu, tahun 98, saat terjadi krisis besar, perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, IHSG terpukul sampai minus 37%, teman-teman. Waktu itu IHSG menjadi indeks yang paling terpuruk. Tetapi satu tahun kemudian, IHSG berhasil naik sampai 70% lebih, di mana kenaikan tersebut membuat IHSG menjadi indeks yang paling tumbuh atau pertumbuhannya paling tinggi di antara indeks-indeks di ASEAN, bahkan di Asia. Kemudian maju lagi, kita akan mendapati bahwa pernah ada krisis besar di Indonesia tahun 2008. Waktu itu krisis global ini diakibatkan oleh supreme mortgage di Amerika. Pada saat krisis global itu, IHSG itu terpuruk sampai minus 50%, teman-teman. Salah satu indeks yang paling parah di Asia. Tetapi dalam waktu satu tahun, IHSG berhasil rebound sampai 86%, di mana kenaikan itu menjadi yang terbesar di Asia. Ini datanya. Teman-teman bisa lihat data-data ini, teman-teman. Krisis yang terbaru adalah di 2020. Jadi di 2020 itu dari bulan Januari sampai Maret gitu kan, itu terjadi penurunan sampai 38%. IHSG terkoreksi sampai 38%. Tetapi di tahun 2021 IHSG itu sudah mencatatkan kenaikan sampai 64%. Jadi reboundnya itu lebih tinggi dibandingkan penurunannya. Bila menilik data masa lalu, saat ini IHSG baru terkoreksi, dalam tanda kutip baru terkoreksi, dari September sampai bulan Maret ini baru terkoreksi 25%. Kalau kita lihat data-data sebelumnya gitu kan, pola-pola sebelumnya, maka harusnya IHSG masih akan turun lagi, teman-teman. Karena sebelumnya minusnya saat ada krisis itu sampai 27%, 34%, bahkan 50%. Sementara saat ini baru terkoreksi 25%. Maka IHSG masih akan berpotensi untuk terkoreksi. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal, IHSG saat ini juga masih ada di fase perfect downtrend. Tepatnya sejak di awal Maret ini. Jadi masih akan berpotensi untuk terus turun, teman-teman. Ditambah lagi saat ini asing masih masif melakukan aksi jual. Jadi IHSG masih tertekan dan berpotensi akan terus turun lagi. Jadi secara teknikal dan secara pola, IHSG masih berpotensi untuk terus turun, teman-teman. Tetapi menilik fakta yang sudah ada, pola-pola saat krisis di masa lalu, maka IHSG berpotensi besar untuk rebound. Kita belum tahu kapan reboundnya. So, apa yang harus kita lakukan? Gitu kan. Sekarang pertanyaan yang penting adalah apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi menurut saya saat ini kita nggak perlu agresif masuk ke saham dulu. Tahan dulu. Kecuali bagi seseorang yang scalper gitu kan, itu masih memungkinkan untuk transaksi. Tetapi bagi seorang investor atau seorang yang mid investing atau yang tradingnya position trading, menurut saya saat ini belum waktu yang tepat untuk belanja saham.
Kita tunggu nih sampai IHSG rebound. Kita berharap nggak lama lagi IHSG rebound. Tapi kalau kita lihat teknikal tadi bahwa dia baru perfect downtrend di awal Maret ini, ya mestinya ini downtrendnya masih akan agak panjang. Mungkin akan sampai 2-3 bulan ke depan. Tapi diingat juga bahwa kita tidak jualan IHSG. Tetap ada saham-saham yang menjadi pahlawan saat bursa sedang kolaps atau sedang turun dalam. Selalu ada saham-saham yang naik tinggi. Nah, sekarang kita harus mencari itu. Jadi demikian teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Bagi yang tidak setuju dengan video ini, saya menghormati. Kita nggak perlu saling membuli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.